2 hari sejak kemunculan Karina, hidup Aira di kantor berubah jadi neraka. Bisikan, tatapan sinis, dan akhirnya sebuah amplop misterius menguak segalanya. Kontrak pernikahannya dengan Alvaro tersebar. Hey, selamat datang kembali di channel Penaku. Cerita kali ini bakal bikin jantung kalian berdebar, karena sebuah rahasia besar akhirnya terbongkar. Apa jadinya kalau kontrak pernikahan yang seharusnya tersembunyi tiba-tiba tersebar di seluruh kantor? Yuk, siapin hati kalian. Kita masuk ke bab penuh luka, air mata, dan cinta yang tak terucap. 2 hari sejak kemunculan Karina, suasana kantor terasa berbeda. Bukan dingin karena hembusan AC yang selalu disetel rendah, tapi dingin karena hawa aneh yang perlahan merayap di setiap sudut ruangan. Aira bisa merasakannya jelas. Tatapan-tatapan penuh tanda tanya, bisik-bisik samar yang berhenti setiap kali ia lewat. Bahkan senyum rekan-rekannya kini seperti dibuat-buat. Entah kenapa, kehadiran Karina seolah jadi pemicu perubahan itu. Dan yang paling mengganggu, tatapan-tatapan itu tak lagi sekedar ingin tahu, tapi seperti menghakimi. Apa dia benar-benar istri Alvaro? Bisikan itu bergaung lagi, menusuk telinga Aira bahkan ketika ia sedang pura-pura sibuk menatap layar komputer. Katanya cuma nikah kontrak tuh. Sahut suara lain, lebih pelan tapi penuh nada sinis, seolah sedang membagi rahasia besar yang tak boleh bocor ke telinga pemiliknya. Ah, mana mungkin bos kayak Alvaro nikah beneran sama staf biasa? Aneh banget kan? Komentar yang satu lagi terdengar sambil diiringi tawa kecil, renyah tapi menyakitkan. Aira menahan napas. Ia sudah terbiasa dengan tatapan mencurigakan, bisikan di belakang punggungnya, dan senyum setengah mengejek yang dilemparkan setiap kali ia melangkah melewati meja-meja kantor. Tapi hari itu terasa berbeda. Udara seakan makin berat, dan langkahnya semakin ragu. Ketika itu Aira membuka laci meja kerjanya, sekedar ingin mengambil pulpen yang biasanya terselip di sana. Namun, tangannya tiba-tiba gemetar. Bukannya alat tulis yang menyambutnya. Matanya justru menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Sebuah amplop putih, tanpa nama, tanpa tanda, tergeletak manis di dalam laci. Detik itu juga, dunia seolah mengecil di sekelilingnya. Jantung Aira berdentum kencang. Keringat dingin mulai merembes di telapak tangannya. Siapa yang menaruhnya? Sejak kapan ada di sana? Dan yang paling menakutkan, apa isi di dalamnya? Di dalamnya, terselip satu bundel tebal fotokopi kertas yang sudah agak kusut di sudutnya. Aira menariknya keluar dengan hati-hati, dan saat pandangannya jatuh pada baris pertama, darahnya serasa berhenti mengalir. Kontrak pernikahan antara dirinya dan Alvaro. Huruf-huruf itu menari liar di matanya, seolah mengejek sekaligus mengunci napasnya. Aira terdiam, membeku di kursinya. Tangannya yang menggenggam kertas bergetar hebat, hampir tak sanggup menahan. Suara detak jantungnya terdengar begitu kencang, menenggelamkan riuh rendah kantor di luar. Kepalanya kosong. Semua yang ia tahu tentang rahasia kecil itu, yang seharusnya hanya ia dan Alvaro yang menyimpannya rapat-rapat, sekarang berada di hadapannya, dalam bentuk lembaran fotokopi. Lembar-lembar yang bisa dengan mudah berakhir di tangan siapapun. Siapa yang meletakkan ini? Bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Dan apa maksudnya dikirim tanpa nama? Aira menelan ludah, tapi kerongkongannya terasa kering. Dunia yang semula ia coba pertahankan dengan tenang kini seakan goyah dalam sekejap. Hanya karena bundel kertas yang tak seharusnya ada di luar kendali mereka. Lembar demi lembar itu terasa seperti luka yang dikupas pelan-pelan. Seperti pengkhianatan yang dipamerkan di tengah keramaian tanpa ia sempat menutupinya. Setiap baris kalimat dalam kontrak itu menusuk lebih dalam dari sekedar tinta hitam di atas kertas. Seolah-olah dunia sedang menertawakan betapa rapuhnya rahasia yang selama ini ia jaga. Dan tiba-tiba, semuanya masuk akal. Potongan-potongan aneh yang sempat ia abaikan selama 2 hari terakhir kini menyatu menjadi gambar besar yang menakutkan. Tatapan penuh rasa ingin tahu yang berubah jadi tatapan sinis. Bisikan di lorong yang berhenti mendadak setiap kali ia lewat. Senyum rekan kerja yang tak lagi tulus, lebih mirip sindiran terselubung. Dan yang paling menusuk, cara Karina menatapnya terakhir kali. Ada sesuatu di balik tatapan itu,
Bukan sekedar persaingan biasa, melainkan kepuasan dingin seseorang yang tahu rahasia orang lain. Aira bisa membayangkan senyum samar di bibir Karina saat menyebarkan potongan demi potongan cerita itu ke telinga yang haus gosip. Dia tahu, dan lebih buruknya lagi, dia yang menyebarkannya. Dengan langkah cepat dan dada bergemuruh, Aira langsung menuju lift dan menekan tombol lantai 17 tanpa ragu. Jarinya terasa dingin, keringat dingin merembes di pelipis. Tapi kemarahan bercampur ketakutan membuatnya tak sempat memikirkan apapun selain satu hal. Alvaro harus tahu. Atau setidaknya, ia harus memberi penjelasan. Begitu pintu lift terbuka, Aira berjalan tergesa melewati koridor mewah yang sunyi. Suara hak sepatunya berderap keras, menggema seperti genderang perang. Beberapa staf yang berpapasan sempat menoleh, terkejut melihat wajahnya yang pucat dengan tatapan berapi-api. Ia tak peduli. Tanpa mengetuk, Aira mendorong pintu ruang kerja Alvaro dengan keras hingga berdebam menghantam dinding. Ruangan itu langsung dipenuhi ketegangan. Alvaro, yang semula duduk tegap di balik meja kerjanya sambil membaca berkas, sontak menoleh. Kedua alisnya terangkat. Lalu ia berdiri dengan gerakan spontan. Tatapannya tajam, waspada, seolah tubuhnya langsung mengenali ada sesuatu yang tidak beres. Ada apa? Suaranya berat, dalam, sedikit meninggi. Dan di saat itu, Aira berdiri di ambang pintu, terengah-engah. Matanya berkilat marah sekaligus gemetar takut. Amplop putih itu masih tergenggam erat di tangannya. Sedikit kusut karena sejak tadi ia remas-remas tak sadar. Dengan gerakan penuh emosi, Aira melemparkan bundel kertas ke meja kerja besar itu. Lembaran-lembaran fotokopi berhamburan. Sebagian jatuh ke lantai, tapi Aira tak peduli. Itu. Suaranya bergetar, campuran marah, takut, dan kecewa. Alvaro menunduk, menatap tumpukan kertas yang kini menodai ketenangan ruangannya. Matanya menyipit tajam, ekspresinya berubah dari heran menjadi gelap. Rahangnya mengeras, seakan menahan sesuatu yang tidak ingin pecah. Ia menyentuh salah satu lembaran dengan ujung jarinya, lalu mengangkat pandangan ke arah Aira. Dari mana kamu dapat ini? Suaranya rendah, berat, tapi ada bahaya yang samar di balik nada datarnya. Ada di mejaku, jawab Aira cepat, nyaris tercekik oleh emosinya. Napasnya tersengal, dan matanya memerah. Dan sudah cukup jelas siapa yang menyebarkannya kan? Alvaro menarik napas panjang, dalam, seolah berusaha menjaga logikanya agar tetap utuh. Namun, ketegangan di sorot matanya tak bisa disembunyikan. Aku akan urus ini, katanya akhirnya, tegas tapi dingin. Seperti biasa ia menghadapi masalah bisnis. Namun, kata-kata itu justru membuat Aira semakin meledak. Terlambat Alvaro. Suaranya pecah, seperti retakan kaca yang sudah tak bisa diperbaiki lagi. Sekarang semua orang tahu kalau kita cuma palsu. Kita bukan palsu. Alvaro balas cepat. Nadanya tajam seperti pisau. Kita tidak nyata. Aira berteriak. Matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu meluncur seperti bom yang meledakkan udara di antara mereka. Alvaro maju selangkah. Tubuhnya tegap dan aura kuasanya semakin menekan ruangan. Dengar. Tapi Aira mengangkat tangannya, menahan, seolah tidak sanggup lagi mendengar penjelasan yang mungkin akan menambah luka. Ruangan itu kini dipenuhi ketegangan yang bisa pecah kapan saja, antara kemarahan, kebohongan, dan sesuatu yang tak ingin keduanya akui, perasaan yang lebih dalam dari sekedar kontrak. Aku ini manusia juga Al. Suara Aira pecah, tapi tetap terdengar tegas, seperti ada kekuatan terakhir yang ia kerahkan untuk berdiri melawan. Aku juga punya harga diri. Aku mungkin bukan Karina yang anggun dan punya nama besar. Tapi aku gak akan bertahan dalam permainan kotor ini. Mata Aira mulai berkaca-kaca. Kelopak matanya panas, penglihatannya kabur. Tapi ia tetap menegakkan kepala, menolak terlihat lemah di hadapan pria itu. Nafasnya naik turun tak beraturan. Dada sesak menahan segala rasa. Marah, sakit hati, kecewa. Aku bisa keluar, lanjutnya. Suaranya lebih pelan tapi menusuk, seperti bisikan yang penuh luka.
Aku bisa batalkan semua ini. Kamu tetap bisa jaga nama baik kamu, reputasi kamu, kerajaan bisnis yang kamu banggakan. Aku. Jangan. Suara Alvaro mendadak meninggi, bergema memenuhi ruang kerjanya yang megah. Nada itu bukan hanya perintah, tapi juga seperti teriakan seseorang yang takut kehilangan kendali. Aira terdiam seketika. Tubuhnya membeku. Matanya terbelalak menatap pria di depannya. Untuk pertama kalinya, ia mendengar Alvaro meninggikan suara padanya, dan itu membuat jantungnya berdegup kacau. Alvaro berdiri tegap, napasnya berat, kedua tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Matanya menatap Aira dengan intensitas yang sulit diartikan. Marah, cemas, atau takut? Aura dingin yang biasa menyelubungi dirinya kini retak, berganti dengan bara emosi yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Aira, katanya lagi, kali ini lebih rendah, serak, tapi tetap penuh tekanan. Jangan pernah bilang begitu lagi. Alvaro menghela napas panjang, seakan setiap hembusannya mengikis pertahanan yang sudah lama ia bangun. Bahunya turun sedikit, wajahnya tak setegang biasanya. Jangan keluar, jangan pergi. Suaranya terdengar berat, nyaris seperti permohonan, meski tetap dibungkus nada perintah yang khas dirinya. Aira menatapnya dengan mata basah. Kenapa? Tanyanya lirih, namun menusuk. Alvaro terdiam. Pandangannya terkunci pada sosok perempuan di depannya. Hatinya bergejolak, penuh kata-kata yang ingin meluncur keluar. Kata-kata sederhana yang jujur, bahwa ia takut, bahwa ia tak bisa membayangkan hari tanpa keberadaan Aira. Tapi mulutnya seakan terkunci rapat, tertahan oleh benteng egonya yang terlalu tinggi. Karena ia berhenti, menelan ludah, matanya sedikit meredup. Belum saatnya. Itu saja yang keluar. Dangkal. Jauh dari yang sebenarnya ia rasakan. Aira menggeleng pelan, kecewa. Senyumnya getir, seperti seseorang yang sudah menduga jawabannya akan sesakit ini. Bukan karena kamu butuh aku, tapi karena kamu takut kehilangan citra kamu. Bukan itu. Alvaro cepat membantah, sedikit maju selangkah, nadanya lebih keras. Tapi kamu juga tidak menyangkal, balas Aira. Suaranya pecah. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada teriakan manapun. Hening seketika. Hanya suara detik jam di ruangan besar itu yang terdengar, menggarisbawahi jarak di antara mereka. Air mata Aira akhirnya jatuh, meluncur deras melewati pipinya yang pucat. Ia tak berusaha menyekanya, tak lagi peduli bagaimana ia terlihat di hadapan pria itu. Dan di saat itulah, dada Alvaro terasa diremas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa seperti bajingan, seorang pria yang terlalu sibuk menjaga gengsi dan kekuasaan, sampai melukai satu-satunya orang yang berani berdiri di sisinya tanpa pamrih. Aira pulang lebih awal hari itu, menolak semua ajakan rekan kerja yang pura-pura ramah padanya. Ia bahkan tidak sempat berpamitan pada siapapun. Langkahnya cepat, nyaris lari menuju parkiran, hanya ingin segera meninggalkan gedung yang hari itu terasa seperti penjara penuh tatapan menghakimi. Begitu sampai rumah, Aira langsung mengurung diri di kamarnya. Ia tidak melepas sepatu, tidak mengganti pakaian, bahkan tidak menyalakan lampu. Dengan wajah pucat dan mata sembab, ia hanya berjalan pelan menuju ranjang, namun berhenti di depan meja belajar. Bundel kertas itu masih ada di tangannya. Kontrak pernikahan yang selama ini mereka sembunyikan, kini seperti hantu yang terus menghantuinya. Dengan gerakan kasar, ia melemparkannya ke tempat sampah di sudut kamar. Kertas-kertas itu jatuh berantakan, beberapa menyembul keluar, seakan mengejeknya bahwa rahasia itu tak akan pernah benar-benar hilang hanya dengan dibuang. Tapi hatinya tetap sesak. Perasaan itu tak bisa ikut dibuang bersama lembaran kontrak. Aira jatuh terduduk di tepi ranjang, menutup wajah dengan kedua tangannya. Bahunya bergetar, napasnya tersengal. Suaranya pecah ketika ia berbisik pada dirinya sendiri. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Air matanya menetes, membasahi telapak tangan. Ia tertawa kecil, getir, di antara isakan yang tak bisa ia tahan. Kenapa aku bisa jatuh cinta?
sama orang yang bahkan tidak bisa mengakuinya. Kalimat itu menggema di kamarnya yang sunyi, seperti pengakuan paling menyakitkan yang akhirnya terucap. Dan saat itu juga, Aira sadar, yang menghancurkannya bukan hanya tatapan orang-orang, bukan gosip yang menyebar, tapi kenyataan pahit bahwa perasaannya sendiri telah mengikatnya lebih dalam daripada kontrak apapun yang tertulis di atas kertas. Di luar kamar, Bu Rani berdiri dengan wajah cemas. Tangannya menggenggam erat segelas teh jahe hangat yang uapnya masih mengepul. Aromanya menenangkan, seakan ingin menawarkan kehangatan yang sederhana. Ia sudah mengetuk pelan tadi, tapi tidak ada jawaban. Dari balik pintu, hanya terdengar suara samar, isakan yang sengaja ditahan, lalu hening panjang yang membuat hatinya ikut sesak. Perlahan, Bu Rani menunduk, menarik napas berat. Ada banyak yang ingin ia katakan, banyak pelukan yang ingin ia berikan, tapi ia tahu, ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan kata-kata penghiburan. Luka hati seperti itu hanya bisa mereda seiring waktu, atau ketika orang yang membuatnya terluka berani memperbaikinya. Dengan lembut, ia meletakkan gelas itu di lantai, tepat di depan pintu kamar Aira. Jemarinya sempat menyentuh kayu pintu. Ingin sekali ia mengetuk lagi, ingin memaksa masuk dan merangkul gadis itu dalam dekapannya. Tapi ia menahan diri. "Aira," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar, seperti doa yang ia titipkan pada keheningan malam. Ia tahu, segelas teh jahe mungkin tidak akan banyak berarti. Namun, itu satu-satunya cara yang bisa ia lakukan saat ini, mengingatkan Aira bahwa ada seseorang di luar sana yang peduli, yang menunggunya keluar dari gelapnya hati, meski ia memilih bersembunyi di balik pintu. Dan dengan langkah pelan, Bu Rani meninggalkan pintu itu, membiarkan teh hangat itu menjadi saksi bisu dari kepedulian yang tak bisa terucapkan. Di kantor, Alvaro berdiri kaku di depan jendela besar yang menghadap ke kota. Tangannya diselipkan di saku celana, bahunya tegap, namun sorot matanya jauh dari wibawa seorang bos besar. Ia menatap langit sore yang mulai kelabu. Awan-awan berat bergelayut seolah menunggu waktu untuk runtuh menjadi hujan. Cahaya oranye yang redup terpantul di kaca, menimpa wajahnya yang tampan namun tegang. Dari balik pantulan itu, Alvaro melihat sosok dirinya sendiri, gagah, berkuasa, dihormati. Tapi entah kenapa, bayangan itu terasa asing. Ia menatap lebih dalam, dan yang ia lihat hanyalah seorang pria yang sedang bersembunyi di balik benteng egonya sendiri. Sejak Aira meninggalkan ruangannya siang tadi, kata-kata gadis itu terus terngiang-ngiang. "Kita tidak nyata. Aku bisa keluar. Aku bisa batalkan semua ini." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada serangan lawan bisnis manapun. Alvaro mengetukkan jarinya pelan di kaca, sesuatu yang jarang ia lakukan. Ia selalu bisa mengendalikan semuanya. Rapat, proyek besar, bahkan hidup orang lain. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa tak punya kendali. Langit di luar semakin gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu. Tapi bagi Alvaro, cahaya itu justru menegaskan kehampaan di dalam dirinya. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Reputasi, nama besar, kebanggaan. Tapi dengan harga kehilangan seseorang yang sebenarnya ia ingin genggam erat. Dan di balik kesunyian ruang kerja megah itu, Alvaro akhirnya menyadari satu hal. Citra yang ia lindungi selama ini tidak pernah terasa lebih kosong dibandingkan saat ini. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di meja. Nada dering itu terdengar nyaring di tengah keheningan sore yang kelabu. Alvaro melirik layar, dan rahangnya langsung mengeras. "Karina." Untuk sesaat, ia ragu, tapi akhirnya ia mengangkat panggilan itu, menempelkannya ke telinga dengan sorot mata yang tajam menatap keluar jendela. "Apa kamu yang menyebarkan kontrak itu?" Suaranya datar, dingin, tapi penuh tekanan. Di seberang, terdengar tawa kecil yang samar, sebelum berubah menjadi nada manis yang dibuat-buat. "Kenapa kamu menuduhku begitu kejam, Alvaro?" Suara Karina terdengar lembut, terlalu manis, seperti racun yang disamarkan dengan gula. Alvaro mengepalkan tangan di saku celananya. "Karena kamu satu-satunya orang yang tahu selain aku dan Aira." Ada jeda singkat, sebelum suara Karina kembali terdengar. Kali ini lebih tajam, menusuk.
Dan kamu satu-satunya yang memilih meninggalkan aku, demi wanita biasa itu. Sorot mata Alvaro mengeras. Kami sudah menikah. Kontrak, Alvaro, balas Karina cepat. Nadanya penuh kepastian. Semua orang sudah tahu. Mau sampai kapan kamu pura-pura? Mau sampai kapan kamu menipu dirimu sendiri? Aku tidak pura-pura. Hening. Keheningan itu berat, menekan. Seolah ada dua kekuatan besar yang beradu di udara. Napas Alvaro terasa lebih berat. Sementara di seberang, Karina tidak segera menanggapi. Yang terdengar hanya tarikan napasnya. Panjang, pelan, seperti seseorang yang menahan emosi campuran antara sakit hati dan kepuasan. Dan di tengah hening itu, Alvaro baru menyadari satu hal. Karina tidak hanya berusaha melukai Aira. Ia sedang berusaha menghancurkan dirinya juga. Lalu Karina tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang terdengar seperti ironi, dingin dan menusuk telinga. Kamu mulai jatuh cinta padanya ya? Katanya lembut. Namun setiap suku kata terasa seperti pisau yang diasah perlahan. Alvaro terdiam. Rahangnya mengeras. Tatapannya masih menembus jendela, menatap langit yang kini benar-benar kelabu. Hatinya bergejolak hebat, tapi mulutnya terkunci rapat. Ia tahu, apapun jawaban yang keluar akan jadi kelemahan di mata Karina. Namun, justru keheningan itu yang berbicara. Nafasnya yang terdengar lebih berat. Jeda panjang yang tak segera diputus. Bahkan cara ia tidak membantah. Semua itu cukup jadi jawaban. Di seberang, Karina terkekeh lagi. Kali ini lebih lirih. Seperti seseorang yang baru saja menemukan senjata pamungkas. Astaga! Alvaro yang dingin, keras kepala, dan selalu menang di setiap permainan, ternyata bisa jatuh cinta. Dan parahnya, jatuh cinta sama wanita yang bahkan gak ada di levelmu. Alvaro memejamkan mata sejenak. Ada letupan emosi di dadanya, antara ingin membantah, ingin membela, sekaligus ingin berteriak mengakui. Tapi egonya masih jadi benteng yang terlalu tinggi. Ia hanya menggenggam ponsel lebih erat. Seakan dengan begitu ia bisa menahan kata-kata yang hampir lolos dari bibirnya. Dan bagi Karina, keheningan itu lebih manis dari segala pengakuan. Ia tahu, ia sudah menang setidaknya dalam satu hal, membuat Alvaro tak lagi bisa menyembunyikan rahasianya sendiri. Malam itu, Alvaro pulang ke rumah lebih awal. Hal yang jarang sekali ia lakukan. Biasanya jam segini ia masih tenggelam dalam tumpukan laporan atau rapat panjang yang seolah tak ada habisnya. Tapi kali ini, langkahnya terasa ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari pekerjaan. Sebuah kegelisahan yang terus menggerogoti pikirannya sejak siang tadi. Rumah itu sunyi ketika ia masuk. Hanya suara detik jam di ruang tamu yang terdengar, menegaskan sepinya suasana. Ia berjalan pelan menyusuri koridor. Setiap langkahnya berat, seolah lantai marmer di bawah kakinya menahan. Dan akhirnya ia berhenti di depan pintu kamar Aira. Ia berdiri di sana, mematung, menatap pintu kayu itu lama sekali. Tangannya terangkat, hendak mengetuk, tapi terhenti di udara. Sesuatu menahannya, entah gengsi, entah rasa takut akan apa yang akan ia lihat di balik pintu itu. Tak ada suara dari dalam, tidak ada musik, tidak ada televisi, tidak ada suara langkah, hanya keheningan. Keheningan yang membuat dadanya semakin sesak. Akhirnya, dengan gerakan pelan, ia memutar gagang pintu. Bunyi klik kecil terdengar. Lalu pintu itu terbuka perlahan, menyingkap kegelapan kamar di dalamnya. Cahaya lampu dari koridor menerobos masuk, jatuh ke lantai. Lalu keranjang yang terlihat berantakan, selimut kusut, bantal tergeletak sembarangan. Dan di sana, Aira terlihat sedang meringkuk membelakangi pintu, tubuhnya setengah tenggelam dalam bayangan. Alvaro berdiri di ambang, menatapnya lama. Ada begitu banyak kata yang ingin ia ucapkan, tapi entah kenapa, semua terasa menguap begitu saja di tenggorokannya. Aira tertidur di kasur, tubuhnya meringkuk seperti anak kecil yang kelelahan setelah menahan tangis terlalu lama. Wajahnya masih memerah, jelas bekas air mata yang mengering di pipinya. Kelopak matanya bengkak, membuktikan betapa banyak air mata yang sudah jatuh malam itu. Napasnya teratur, tapi bukan napas tenang,
Lebih seperti napas seseorang yang terpaksa menyerah pada kantuk karena hatinya terlalu lelah untuk terus berjaga. Di samping tempat tidurnya, di atas meja kecil yang biasanya ia pakai untuk menaruh buku, ada selembar kertas yang diremas hingga kusut. Kontrak itu, kertas yang menjadi awal dari semua sandiwara, dan kini jadi saksi bisu betapa hancurnya hati seorang wanita yang terjebak dalam permainan perasaan. Kertas itu tampak seperti benda sepele, tapi bagi Aira, benda itu bagai duri. Selembar kertas yang seharusnya hanya jadi formalitas, ternyata berubah menjadi penjara tak terlihat yang menahan kebebasan hatinya. Ia sempat ingin membuangnya, bahkan sempat menghempaskannya ke tempat sampah. Tapi entah kenapa, tangannya tak tega. Ia hanya meremasnya, menghancurkan bentuk luarnya, seolah berharap dengan begitu ia juga bisa menghancurkan rasa sakit yang mengikat batinnya. Namun rasa sakit itu tak ikut hancur. Ia justru semakin menusuk. Dan kini, kontrak itu tergeletak di sana, ringkih, kusut, nyaris sobek, seperti hati Aira sendiri. Alvaro melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai pun tahu betapa hancurnya hatinya. Begitu tiba di sisi ranjang, ia tak sanggup berdiri lebih lama. Ia jatuh duduk di lantai, punggungnya bersandar pada sisi tempat tidur. Dari sana, ia bisa menatap wajah Aira yang masih tertidur dengan mata bengkak, jejak air mata yang belum kering, dan napas lembut yang sesekali terdengar seperti keluhan. "Maaf," bisiknya pelan. Suaranya hampir tenggelam di antara sunyi kamar itu. "Aku terlalu takut bilang apa yang sebenarnya aku rasakan." Tangan Alvaro meraih jemari Aira yang terkulai lemah di atas kasur. Dingin. Dingin sekali, seolah semua hangat yang biasanya ada pada Aira sudah tersapu habis oleh kecewa. Alvaro menggenggamnya erat. Seakan dengan itu ia bisa menarik kembali kehangatan yang hilang. "Aku pikir pernikahan ini akan jadi permainan," ucapnya lagi. Kali ini nadanya lebih berat, penuh penyesalan. "Tapi kamu membuat semuanya jadi nyata. Kamu mengubah segalanya. Kamu mengubah aku." Ia menundukkan kepala, keningnya hampir menyentuh sisi ranjang. Suaranya pecah, lirih, seolah keluar dari celah luka yang tak bisa ia sembuhkan. "Aku hanya belum tahu caranya mencintai seseorang tanpa menyakiti mereka dulu. Aku belum pernah belajar, Aira. Yang aku tahu hanya menjaga jarak, membangun dinding. Dan aku bodoh. Aku malah menyakiti kamu yang paling berharga." Aira diam. Tak ada jawaban. Hanya hembusan napas teratur yang terdengar. Seakan dunia sedang menghukum Alvaro dengan keheningan yang menyiksa. Tapi Alvaro tetap duduk di sana. Tidak beranjak, tidak lari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih diam. Memilih bertahan di sisi seseorang tanpa harus berkata apa-apa lagi. Ia hanya menemani, dalam diam yang panjang, sembari menatap wajah perempuan yang tanpa ia sadari sudah mengisi setiap ruang kosong di hatinya. Dan malam itu, meski tak ada satupun kata cinta yang terucap, hatinya sudah berteriak kencang, lebih keras daripada apapun yang pernah ia rasakan. Ia tahu satu hal, ia sudah terlambat. Terlambat menyadari, terlambat mengakui. Tapi di saat yang sama, ia juga tahu, ia tidak ingin kehilangan. Tidak kali ini. Tidak untuk Aira. Besok paginya, sinar matahari menembus tipis lewat celah gorden kamar. Udara terasa lebih hangat, namun juga anehnya sunyi. Aira perlahan membuka mata. Tubuhnya masih lemas karena semalaman menangis. Pandangannya sempat kabur, tapi begitu ia menoleh ke meja kecil di sudut kamar, sesuatu membuat jantungnya berdegup tak karuan. Di sana, tepat di atas meja, tergeletak kertas kontrak pernikahan mereka. Namun bukan kertas utuh seperti semalam. Setengah bagian bawahnya sudah hangus terbakar, meninggalkan jejak gosong berwarna hitam yang kontras dengan lembaran putihnya. Asap tipis sudah tak ada, tapi bau samar kertas yang terbakar masih tercium, seakan jejak nyata bahwa seseorang, Alvaro, benar-benar melakukannya dengan tangannya sendiri. Dan di samping kertas itu, terlipat rapi selembar catatan kecil. Tinta hitam di atas kertas krem sederhana, tapi tulisan tangan itu jelas, tegas, dan sedikit bergetar. "Jika kamu mau pergi, aku tak akan tahan kamu.
Tapi jika kamu mau tinggal kali ini, izinkan aku memperjuangkanmu. Aira terpaku. Tangannya gemetar ketika meraih kertas kecil itu. Kata-kata singkat, tapi terasa jauh lebih berat daripada semua ucapan Alvaro selama ini. Ada sesuatu yang tulus, sesuatu yang nyaris tak pernah ia bayangkan bisa keluar dari pria sombong, dingin, dan keras kepala itu. Dadanya berdesir, sekaligus sakit. Sebab di balik janji itu, ia tahu ada pengakuan yang tertahan tentang perasaan yang Alvaro tak pernah berani akui dengan lantang. Air mata kembali menetes. Tapi kali ini bukan hanya karena luka. Ada rasa hangat yang perlahan tumbuh, meski masih dibalut kebingungan. Seakan kontrak yang separuh terbakar itu menjadi tanda bahwa hubungan mereka tak lagi sekedar ikatan di atas kertas. Ada kemungkinan baru, ada ruang untuk sesuatu yang lebih nyata. Aira menutup matanya sebentar, menggenggam catatan itu di dada. Suaranya bergetar, hanya untuk dirinya sendiri. Wah, siapa sangka, kontrak pernikahan yang selama ini jadi rahasia akhirnya terbuka lebar di depan semua orang. Aira terluka, Alvaro menyesal. Tapi apakah semua ini benar-benar sudah terlambat? Kalau kalian gak sabar sama kelanjutan kisahnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Penaku. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian jadi yang pertama tahu kelanjutan episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Penaku.